Bab 6, Mimpi. Saudara, saudara. Suara rapuh yang memiliki nada suara unik bergema dalam mimpi Suming. Kakak, apakah kamu mendengarkan? Kakak, saudaraku, aku menunggumu. Suara itu lelah seolah memanggil untuk selamanya. Itu menjadi lebih lemah dan suara perlahan menghilang. Ketika suara itu semakin lemah, Suming merasakan sakit yang memilukan di mimpinya. Seolah sesuatu yang sangat penting baginya menghilang bersama dengan suara itu. Perasaan tersentak bangun dari tidurnya. Suming terasa dingin. Dia basah kuyup di keringatnya. Wajahnya pucat dan dia terengah-engah. Dia melihat sekelilingnya dan mulai tenang ketika dia melihat bahwa dia dikelilingi oleh pemandangan yang tidak asing. Saat itu tengah malam, dia bisa mendengar suara burung dan binatang dari jauh. Selain itu, semuanya diam. Suming duduk dengan tenang di tempat tidurnya dan memandangi batu di tangannya. Dia tampak ragu. Dream mimpi itu barusan itu aneh. Aku juga tidak lelah tetapi aku tertidur ketika sedang mengamati batu itu. Mimpi itu, suara itu. Petik 2 titik titik. Wajah Suming diselimuti ketidakpastian. Dia jarang bermimpi dan dia pasti tidak pernah bermimpi tentang hal seperti itu sebelumnya. Namun entah bagaimana, suara gadis itu anehnya familiar. Semua ini harus terkait dengan hal ini. Suming menurunkan pandangannya dan melihat dengan hati-hati pada batu di tangannya menggunakan cahaya bulan sebagai sumber cahayanya. Dia mengerutkan kening. Hanya apa ini? Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian menggigit jarinya. Menurut gulungan itu, sebagian besar harta di dunia hanya bisa diaktifkan dengan darah. Sampai saat itu, Suming belum pernah melihat harta seperti itu sebelumnya. Batu adalah satu-satunya yang pernah dilihatnya. Ketika darah dari jarinya jatuh di atas batu, Suming mulai melihatnya dengan penuh harap. Namun setelah beberapa lama, tidak ada yang terjadi. Tidak ada tanda darah diserap juga. Suming menggaruk kepalanya, tapi dia keras kepala. Dia bangkit dan menggunakan segala macam metode, baik itu menggigit batu dengan giginya, mencoba memaksanya terpisah dengan tangannya, dan bahkan merendamnya dalam air. Meskipun demikian, masih belum ada perubahan pada batu. Sudah hampir fajar, Suming memegang batu di tangannya dan pikirannya mengembara. Waktu berlalu dan pagi tiba. Saat matahari terbit, Suming punya ide. Ketika aku meletakkannya di dadaku, aku merasakan semacam panas darinya. Ini mungkin penggunaannya. Petik 2 titik titik. Suming meletakkan batu sekali lagi di lehernya tanpa ragu, membiarkannya menggantung di dekat dadanya. Gelombang kehangatan menyebar dan meresap ke tubuh Suming. Kehangatan itu menjalar ke seluruh tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya dengan perasaan nyaman. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan dalam benaknya, Suming melihat metode untuk berlatih di Berserker Arts yang ia peroleh dari patung itu. Berserk adalah asal dari semua hal di dunia. Sekarang, Suming telah memperoleh metode untuk melatih di dunia pertama di Berserker Arts, metode untuk melatih di alam solidifikasi darah. Suming tahu dari gulungan itu bahwa sejak zaman kuno, ketika leluhur berserker mereka menciptakan langit dan bumi, semua manusia memiliki kemampuan luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, suku berserker menjadi legenda. Mereka tidak lagi seperti sebelumnya. Mereka semua menjadi orang biasa. Metode untuk melatih dalam Berserker Arts juga diturunkan dari zaman kuno, tetapi mereka telah dimodifikasi agar sesuai dengan suku berserker saat ini. Ranah pertama, alam pembekuan darah dibagi menjadi 11 level. Itu memungkinkan para praktisi untuk mengaktifkan darah berserker yang mereka warisi dari leluhur mereka dan memadatkannya. Kekuatan patung dewa berserk pada kenyataannya digunakan untuk mencari mereka yang telah mewarisi darah berserker yang lebih padat dari leluhur mereka. Dan orang-orang ini dianggap memiliki tubuh berserker. Hanya mereka yang bisa berjalan dan menempuh jalan berserkers. Anggota suku yang normal tidak akan dikenali oleh patung itu karena darah mereka menipis dengan darah berserker. Itu sebabnya mereka tidak memiliki hak untuk menjadi berserkers. Itu juga mengapa ketika mereka menyembah patung dewa berserkers, mereka tidak akan mendapatkan cara untuk berlatih di Berserker Arts. Namun, Suming istimewa. Dia mungkin tidak memiliki tubuh berserker, tetapi karena batu misterius ini, dia mendapatkan cara untuk berlatih di Berserker Arts. Seni berserker adalah sesuatu yang sulit untuk diwariskan bahkan melalui tradisi lisan, dan itu adalah sesuatu yang hanya mungkin bagi suku-suku yang memiliki patung dewa berserkers. Fokuskan dan padukan darah berserker di dalam pembuluh darahmu dan kamu akan membangkitkan darahnya.
Gambarkan tanda berserker yang unik untuk Transcend. Su Ming bergumam dengan matanya yang bersinar terang. Dia duduk bersila dan menarik napas panjang. Dia menutup matanya perlahan, setelah itu, ia secara bertahap membenamkan dirinya dalam metode pelatihan yang ia peroleh. Segera setelah itu, matahari telah naik ke puncak langit. Asap bisa terlihat, menandakan api unggun menyala di suku. Suku mulai sibuk dengan aktivitas. Tim berburu, yang dipimpin oleh beberapa pemimpin di suku, memberanikan diri untuk berburu makanan dengan berkah dari keluarga mereka. Beberapa lasus yang berusia sekitar 4 hingga 5 tahun berlarian telanjang dan bermain dengan gembira. Suara ceria membawa senyum di wajah anggota suku. Dua anggota suku yang diberitahu bahwa mereka memiliki tubuh berserker berada di rumah sesepuh itu. Mereka mendengarkan ceramah tentang cara melatih berserker arts, serta bagaimana menjadi berserker dan bagaimana menjadi aset penting bagi suku. Pada saat itu, Dark Mountain Tribe hanya memiliki 22 berserker setelah generasi yang lebih tua meninggal. Tidak ada yang memperhatikan pintu rumah Su Ming ditutup rapat pagi itu. Di dalam rumah, ia memancarkan cahaya merah darah redup. Cahaya datang dari setiap pembuluh darah di tubuhnya. Itu pemandangan yang mempesona untuk dilihat ketika pembuluh darahnya berkilau merah. Hanya satu vena darah yang muncul dari tubuh Su Ming dan itu tampak samar. Sepertinya tidak bisa memanifestasikan dirinya sepenuhnya. Setelah beberapa lama, Su Ming membuka matanya dan napasnya bergetar. Jika lebih banyak pembuluh darah muncul selama pelatihan di alam solidifikasi darah, maka itu berarti kemungkinan transcending juga akan lebih besar. Tetapi mencapai alam transendensi terlalu sulit. Menurut gulungan itu, hanya mereka yang telah melampaui keterbatasan fisik mereka yang memiliki hak untuk menyebut diri mereka Berserker Masters. Seseorang yang telah tiba di alam transendensi setidaknya memiliki kemampuan untuk mengubah suku kecil menjadi suku berukuran sedang. Petik 2. Penatua telah memadatkan setengah dari darah berserker di tubuhnya tetapi dia belum mencapai transendensi. Tidak ada seorang pun di sekitar kita yang belum mencapai alam transendensi. Su Ming terus bergumam, alam transendensi adalah mimpi yang terlalu jauh baginya pada saat itu. Dia khawatir apakah dia bisa berhasil bahkan mencapai tingkat pertama di alam solidifikasi darah. Untuk mencapai level pertama di ranah solidifikasi darah, dia membutuhkan setidaknya 3 pembuluh darahnya untuk muncul. Mereka yang memiliki tubuh berserker akan dapat memanifestasikan 3 pembuluh darah dengan sangat cepat ke dalam pelatihan mereka dan tiba di tingkat pertama dari alam solidifikasi darah. Mereka tidak seperti Su Ming, yang bahkan nyaris tidak bisa memanifestasikan nadi pertama. Dia memulai dengan awal yang sulit, tetapi Su Ming tidak menyerah. Selama dia bisa berlatih, dia punya harapan. Selain itu, ketika dia mencoba membuat semua pembuluh darah di tubuhnya muncul, dia bisa merasakan batu di dadanya semakin panas. Ini mengangkat semangat Su Ming. Dia punya perasaan bahwa dia memegang kunci aktivasi harta karunnya. 7 hari telah berlalu. Dalam 7 hari itu, Su Ming nyaris tidak meninggalkan rumahnya. Dia jarang lapar, yang membingungkan pikirannya. Disebutkan dalam gulungan bahwa berserkers akan memiliki nafsu man yang meningkat selama alam pembekuan darah karena mereka mengaktifkan semua pembuluh darah di tubuh mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih cepat secara fisik dan membuat lebih banyak darah segar untuk pelatihan mereka. Namun, tidak ada tanda-tanda kelaparan di dalam Su Ming. Dia memikirkannya dan menghubungkan ini dengan kehangatan aneh yang dipancarkan oleh batu. Dalam 7 hari itu juga, Lei Chen mampir sekali untuk memberi Su Ming darah rusa bulu dan mengambil air liur naga hitam. Lei Chen diuji dan terbukti memiliki tubuh berserker ketika dia berusia 7 tahun. Dia sudah mencapai tingkat keempat dari alam solidifikasi darah sekarang. Dia mampu memanifestasikan 23 pembuluh darah dari tubuhnya dan bahkan di dalam tim berburu, kemampuannya setidaknya tingkat rata-rata. Sebelum dia pergi, dia ragu-ragu sebentar. Dia ingin menghibur Su Ming, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk melihat Su Ming dan berbicara dengan jujur. Su Ming, kita tumbuh bersama. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Jika ada yang menindasmu, maka mereka juga musuhku. Setelah selesai, dia mengayunkan lengannya dengan kuat dan pergi dengan senyum kekanak-kanakan. Su Ming menyaksikan Lei Chen pergi dengan perasaan tersentuh. Kehidupan di suku itu sederhana tetapi tidak membosankan. Hampir semua anggota suku memiliki tugas mereka sendiri untuk melakukan berkontribusi pada suku.
Setengah bulan setelah kebangkitan Berserker, Su Ming sekali lagi mengambil keranjangnya dan pergi ke hutan sendirian setelah melapor kepada anggota suku. Su Ming seperti orang yang berbeda begitu dia pergi ke hutan. Dia gesit. Dia bisa melaju seperti anak panah dengan lompatan dan memanjat pohon besar hanya dengan beberapa lompatan. Saat dia duduk di dahan pohon, dia tersenyum. Dia bangga dengan kecepatannya sendiri. Bahkan jika saya belum menyelesaikan level pertama dari alam solidifikasi darah, tubuh saya menjadi jauh lebih gesit dari sebelumnya. Su Ming menempatkan dua jari di mulutnya dan bersiul. Peluit berjalan jauh dan bergema seperti itu. Segera, kilatan merah datang dari jauh. Kabur merah itu cepat dan mencapai Su Ming dalam sekejap. Su Ming menyeringai lebar dan melompat ke depan begitu sosok merah buram mendekat. Itu menjerit dan mengejar Su Ming. Xiao Hong, mari kita lihat siapa yang pertama kali mencapai puncak gunung. Ada sukacita dalam suara Su Ming, dan saat dia berbicara, dia berlari ke depan. Di belakangnya adalah Xiao Hong. Wajah monyet itu mencibir. Itu tidak berpikir bahwa bersaing dengan Su Ming adalah sesuatu yang pantas dilakukan. Itu bahkan memakan buah di tangannya pada saat itu. Xiao Hong menggaruk wajahnya dan mengejar Su Ming dengan malas. Namun, monyet itu segera menjadi gelisah dan teriakannya menjadi lebih tajam. Tatapannya dipenuhi dengan kejutan dan membuang buah dalam amarah, mengejar Su Ming dengan segala yang dimilikinya. Bab 7, Hadiah. Su Ming tidak pernah berhenti bergerak di hutan. Tubuhnya seperti panah saat dia menembak menembus hutan menggunakan keakrabannya dengan hutan dan kelincahannya. Segera, gunung naga gelap muncul di depan matanya. Begitu dia keluar dari hutan, dia akan bisa masuk ke gunung naga hitam. Untuk Su Ming, yang datang ke gunung ini sejak ia masih muda untuk mengumpulkan tanaman obat, setiap makhluk hidup di sini mengeluarkan aura yang membuatnya nyaman. Ada tertulis di gulir bahwa Berserkers dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan mengeluarkan darah mereka dan membuat tubuh mereka lebih kuat saat mereka berlatih di alam pembekuan darah karena mengasah darah Berserker di dalam tubuh mereka. Aku pikir aku tidak akan pernah mendapatkan seperti itu kesempatan tetapi untuk berpikir bahwa saya akan dapat mengalaminya hari ini. Petik 2 titik. Untuk mencapai tingkat pertama di alam pembekuan darah, diperlukan manifestasi dari 3 pembuluh darah. Tetapi bahkan jika aku belum mewujudkan ketiganya, kecepatanku telah meningkat dengan cepat. Bahkan kekuatanku sudah. Su Ming melompat maju dan sementara di udara, dia mengayunkan tinju kanannya ke pohon raksasa di sampingnya. Dengan tabrakan besar, garis samar tinjunya bisa terlihat di pohon. Tetapi pada saat yang sama, tangan kanan Su Ming juga terasa mati rasa, meskipun wajahnya dipenuhi kegembiraan. Tapi saat dia tenggelam dalam kegembiraan, kilatan merah berlari melewatinya dan mengeluarkan derit pekik bangga. Jelas, itu dibuat oleh monyet kecil yang merasa senang dengan dirinya sendiri karena mengejar Su Ming dan mengalahkannya. Su Ming tersenyum dan mengejar blur merah. Kecepatannya tidak menurun tetapi dia tidak bisa mengejar monyet kecil itu. Di masa lalu, setiap kali dia mencapai gunung naga gelap, monyet itu akan menunggunya dengan tidak sabar dengan wajah yang dipenuhi cemoohan seolah-olah sudah lama menunggunya. Tapi sekarang, setelah 2 jam, ketika Su Ming memanjat gunung naga gelap dan mencapai batu besar yang sama dengan lubang yang terletak di salah satu gunung, dia melihat monyet itu. Sementara itu masih menatapnya dengan cibiran dan jijik, dahinya berkeringat, menunjukkan bahwa sementara itu telah tiba di hadapannya, itu tidak menunggu lama saat ini. Su Ming tersenyum dan naik untuk menyentuh kepala monyet itu. Dia mengambil keranjang dan berdiri di atas batu. Saat dia melihat kabut di sekitar area, dia menarik napas dalam-dalam. Dia suka berdiri di sana melihat pemandangan di depannya, bahkan jika ada ngarai yang dalam tepat di bawahnya. Jika dia mengambil beberapa langkah ke depan dan jika angin menerpa dia saat itu juga, itu akan menyebabkan dia tersandung dan jatuh. Itu adalah tempat yang berbahaya, tetapi Su Ming telah mendaki gunung ini sejak ia masih muda. Baginya, tempat ini seperti rumah kedua. Xiao Hong, bagaimana rasanya di sisi lain gunung, apakah kamu pernah ke sana sebelumnya? Kemeja Hide Su Ming bergoyang di sepanjang angin dan mengeluarkan suara mengepak ringan. Secara naluriah, dia mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh batu hitam di dadanya. Monyet di sampingnya memutar matanya dan melihat tanah yang jauh. Itu tidak repot-repot membalas Su Ming, tetapi menundukkan kepalanya untuk menarik bulunya sendiri seolah-olah sedang mencari sesuatu. Su Ming menggaruk hidungnya ketika dia melihat monyet kecil itu merawat dirinya sendiri dan mengabaikannya.
Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu memutuskan untuk duduk bersila di tempat dia berdiri. Xiao Hong, aku tidak akan kembali ke suku untuk sementara waktu kali ini. Aku mungkin akan tinggal di sini sebentar, jadi jika kamu keluar dan bermain, ambil beberapa buah untukku. Monyet di sampingnya segera mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata terkejut. Itu menatap Su Ming dengan cermat, lalu tersenyum bahagia dan mengangguk. Biasanya hanya menghabiskan 3-5 hari dengan Su Ming. Ketika Su Ming kembali ke suku itu, ia akan ditinggalkan sendirian di hutan. Setelah mengerti apa yang dikatakan Su Ming, itu sangat bahagia. Su Ming menarik napas dalam-dalam dan memejamkan matanya perlahan saat dia merasakan angin di wajahnya. Dia akan memulai pelatihan di sana sampai dia mencapai tingkat pertama di alam solidifikasi darah. Baru setelah itu dia akan pergi. Lagi pula, Su Ming tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi padanya. Di suatu tempat di benaknya, dia ingin merahasiakan ini dan tidak ada yang tahu tentang itu. Sebuah nadi merah muncul dari tubuh Su Ming segera setelah dia menutup matanya. Vena merah ini mengeluarkan cahaya merah redup. Itu tidak lagi berkilauan, tetapi menunjukkan tanda-tanda manifestasi. Itu adalah vena merah yang sama yang hanya muncul samar-samar setengah bulan yang lalu. Vena merah yang sama yang sekarang memanifestasikan dirinya sepenuhnya. Su Ming mungkin tidak memiliki bakat dalam mempraktikkan cara berserker, tapi dia bukan tipe yang mudah menyerah. Sekarang, ketika dia duduk dengan kaki menyilang untuk berlatih, waktu berlalu dengan lambat. Matahari terbit dan terbenam, kabut di langit berkumpul dan menghilang. Suara burung dan binatang menggema di pegunungan, membentuk semacam ketenangan. Dikelilingi oleh kedamaian itu, Su Ming membuka matanya pada hari kedua di pagi hari. Dia menggerakkan tubuhnya. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat bahwa monyet kecil itu telah pergi, tetapi ada beberapa buah di tanah dan beberapa inti yang tersisa dari buah-buahan yang telah dimakan sepenuhnya. Su Ming mengambil beberapa buah dan memakannya belasan. Dengan nafsu makannya, buah-buahan hanya bisa membuatnya sebagian kenyang. Dia mungkin suka makan buah-buahan tetapi dia tidak suka makan terlalu banyak dalam sekali jalan. Begitu dia selesai makan, Su Ming segera duduk dan fokus untuk menyaring darah berserker di dalam tubuhnya. Tapi kali ini, Su Ming membuka matanya setelah beberapa saat dengan ekspresi bingung di wajahnya. Vena darah pertama telah bermanifestasi, tetapi sepertinya tidak ada cukup darah di diriku untuk vena kedua muncul. Su Ming tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Seolah-olah pembuluh darah pertama itu sendiri menyerap lebih dari setengah dari darah segar di tubuhnya dan tidak ada cukup darah bagi pembuluh darah kedua untuk memanifestasikan dirinya. Sulit dijelaskan, tapi itulah yang dirasakan Su Ming. Aku tidak punya cukup darah. Su Ming menggaruk kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak tahu bahwa para praktisi cara berserker, terutama selama tahap awal, ketika membutuhkan tubuh yang kuat untuk dilatih. Juga perlu mengambil sejumlah besar obat yang akan sangat meningkatkan pembentukan darah di dalam tubuh untuk tingkatkan kecepatan latihan mereka dan selanjutnya biarkan setiap vena terwujud satu demi satu. Kekuatan berserker di alam solidifikasi darah secara langsung terkait dengan jumlah pembuluh darah dan darah yang dimilikinya. Semakin banyak darah yang berserker miliki, dia juga akan dapat memanifestasikan lebih banyak pembuluh darah, dan dia akan menjadi lebih kuat. Setelah kekuatan dilepaskan, bahkan hanya dengan kekuatan fisik mereka saja, mereka bisa merobek binatang buas besar. Ini adalah kekuatan berserker. Semua ini adalah rahasia suku. Hanya mereka yang memiliki tubuh berserker yang berhak mengetahuinya. Ketika anggota suku terluka, mereka akan kehilangan sejumlah besar darah. Wajah mereka akan menjadi pucat dan mereka akan lemah. Pada saat itu, mereka perlu mengkonsumsi herbal yang akan membantu pembentukan darah. Mata Su Ming berbinar. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia segera mengayunkan keranjang ke punggungnya dan melompat ke sisi gunung. Kali ini, kecepatannya sangat cepat dan dia kembali sekitar 1 jam kemudian. Ketika dia kembali, ada beberapa tumbuhan dengan kotoran yang masih menempel di keranjangnya. Begitu dia membersihkan ramuan itu, Su Ming mengeluarkan mangkuk batu dari keranjang. Itu adalah keranjang yang sangat berharga. Dia mengeluarkan mangkuk batu dari keranjang. 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 Dia mengeluarkan m
Dia menghancurkan ramuan dan mencampurnya dengan embun, yang berubah menjadi ramuan hijau gelap yang mengeluarkan bau aneh. Tapi dia sudah terbiasa dengan bau ini. Dia menghirup beberapa aroma, lalu menambahkan lebih banyak herbal. Setelah selesai, dia mengambil napas dalam-dalam dan meminum semuanya.
Itu menjijikkan. Su Ming mengerutkan kening ketidaknyamanan tetapi memaksakan diri untuk minum semuanya sebelum duduk dengan kaki bersilang lagi. Tidak sampai tengah malam sebelum Su Ming membuka matanya lagi. Ketika dia melakukannya, dia menatap ke dalam kegelapan dan membiarkan pikirannya berkelana. Ada sedikit efek, tetapi hanya sedikit. Metodenya benar, tetapi ada sesuatu yang salah. Su Ming mengerutkan kening. Dia tidak bisa memberitahu sesepuh tentang hal ini. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Itu yang salah. Mata Su Ming bersinar. Sebagai tabib umum di suku, itu tugasnya untuk mengumpulkan herbal. Dia ingat setiap kali dia pergi untuk mengumpulkan tanaman obat, penatua biasanya akan memilih beberapa tanaman obat dari tumpukan dan membawanya pergi. Sisanya akan diberikan kepada pemimpin suku dan dibagikan kepada suku sesuai kebutuhan. Ramuan akan dikeluarkan dari penyimpanan ramuan ketika ada kebutuhan untuk menggunakannya untuk membuat obat untuk menyembuhkan yang terluka dan yang sakit. Air liur naga hitam termasuk di antara yang diambil oleh sesepuh. Tapi selaiva naga hitam tidak lagi berguna baginya, dan dengan demikian, mereka semua diberikan kepada Su Ming untuk memberi makan tubuhnya. Masih ada air liur naga hitam yang tersisa setelah aku memberikannya pada Lei Chen. Su Ming segera mengacak-acak isi kantong samping keranjang dan mengeluarkan botol kecil itu. Ketika dia membukanya, ada aroma akrab yang melayang di udara. Dia mengguncangnya dengan ringan. Hanya ada sedikit kurang dari setengah yang tersisa. Tanpa ragu-ragu, Su Ming meletakkan botol di bibirnya dan minum semua isinya dalam satu suap. Kemudian dia segera duduk dengan menyilangkan kakinya, membenamkan dirinya dalam memperbaiki dan memantapkan darah berserker di nadinya. Su Ming telah minum air liur naga hitam sejak ia masih muda. Setiap kali dia meminumnya, dia akan merasa agak pingsan dengan sensasi seolah-olah dia akan tertidur mabuk. Tapi ini adalah pertama kalinya dia minum air liur naga hitam untuk membantu dalam pelatihan berserkernya. Ketika darah di pembuluh darahnya beredar di tubuhnya, dia bisa merasakan sensasi dingin yang tumbuh di dalam tubuhnya, menyebar ke seluruh bagian tubuhnya dengan sangat cepat. Dingin secara bertahap menyatu dengan darah di pembuluh darahnya dan meningkatkan laju sirkulasi di tubuhnya. Bahkan ada tanda-tanda kenaikan darahnya. Aku tahu itu. Su Ming merasa bersemangat. Saat dia terus menyalurkan darahnya, tubuhnya tiba-tiba menggigil. Dia membuka matanya, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keraguan. Bagaimana mungkin? Apakah ini yang lebih tua? Di dalam tubuhnya, Su Ming dapat dengan jelas merasakan kedinginan yang muncul dari seluruh bagian tubuhnya saat ia menyerap dingin yang ditimbulkan oleh air liur naga hitam. Perasaan dingin itu sepertinya sudah ada di tubuhnya selama bertahun-tahun dan telah terbengkalai, menunggu waktu untuk mengalir keluar begitu dia mulai memurnikan darah di nadinya. Dan kunci untuk mengaktifkannya adalah air liur naga hitam yang sama dengan yang diminum oleh Su Ming. Sekarang, hawa dingin itu tampaknya berkumpul dari setiap bagian tubuhnya, menabrak nadinya seperti gelombang raksasa untuk membentuk lautan. Ini adalah hadiah yang dipersiapkan oleh penatua ketika dia masih muda. Tubuhnya yang telah dipelihara oleh selaiva naga hitam adalah hadiah. Jika Su Ming berjalan di Ways of the Berserker, maka kekuatan ini akan sangat membantunya dalam tahap awal pelatihannya. Jika dia tidak memiliki bakat untuk berlatih dalam cara berserker, maka itu akan membantu menjaga tubuhnya tetap sehat. Su Ming tercengang. Dia hampir bisa melihat mata orang tuanya yang baik hati dan harapannya terhadapnya saat dia semakin tua selama bertahun-tahun. Yang paling penting, dia ingat kekecewaan di matanya setengah bulan yang lalu. Penatua, gumam Su Ming. Ada suara gemuruh rendah di dalam tubuhnya. Sejumlah besar selaiva naga hitam yang telah terkumpul di tubuhnya dari waktu ke waktu bergegas maju untuk mendorong darahnya ke depan. Menyebabkan pembuluh darah kedua di tubuhnya segera muncul dan bermanifestasi dengan cepat. Ketika vena darah kedua muncul, vena darah ketiga segera mengikutinya. Bahkan ada tanda-tanda pembuluh darah keempat muncul samar-samar. Tubuh Su Ming mulai tumbuh lebih besar dengan cepat. Kecepatan dan kekuatan sirkulasi darahnya menyebabkan pertumbuhan fisiknya. Jika ini terus berlanjut, maka dia tidak akan lagi lemah, dan dia akan sama seperti anggota sukunya yang lain. Dia akan mendapatkan tubuh yang kuat. Namun pada saat itu, batu yang menggantung di dada Su Ming tiba-tiba memancarkan cahaya menusuk yang sama seperti di patung Dewa Berserkers. Saat cahaya datang, segalanya berubah. Bab 8, Kemandulan. Saat cahaya dingin muncul, Su Ming jelas bisa merasakan gelombang panas yang kuat memancar dari dadanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya dengan cepat.
Itu menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap dan menyatu bersama dengan hawa dingin yang dibawa oleh selaiva naga hitam, meresap ke dalam darahnya. Raungan yang jelas bisa terdengar dari dalam tubuh Su Ming. Saat dia duduk gemetaran dengan marah, vena darah keempat memanifestasikan dirinya. Pada saat yang sama, sejumlah besar kotoran hitam merembes keluar dari pori-pori Su Ming. Bahkan ada bau busuk di udara, tetapi hilang bersama angin. Dengan 3 vena darah, seseorang bisa mencapai tingkat pertama dari alam solidifikasi darah. Sekarang, Su Ming telah menjadi berserker yang mencapai tingkat pertama dari alam pembekuan darah. Tetap saja, dia tetap menutup matanya. Tidak ada tanda-tanda dia bangun. Seiring waktu berlalu, pemadatan darahnya secara bertahap berhenti ketika vena darah keempat dimanifestasikan. Ketika monyet kecil itu kembali keesokan paginya sambil mengendus-endus cakar kanannya dengan ekspresi senang di wajahnya, ia terkejut ketika melihat Su Ming tertutup seluruhnya dalam kotoran hitam. Itu menggaruk kepalanya dalam kebingungan kemudian melingkari Su Ming beberapa kali. Itu mungkin telah memperoleh kecerdasan, tetapi tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Penasaran, ia mendekati Su Ming dan mengulurkan cakar, ingin menepuk Su Ming. Sama seperti saat hendak menyentuh Su Ming, cahaya pernah muncul dengan kuat dari dalam tubuh Su Ming. Itu mencapai yang paling terang dalam sekejap dan menyelimuti Su Ming sepenuhnya, membuat monyet menggantungkan mulutnya kaget. Lalu di depan matanya, tubuh Su Ming menghilang. Untuk monyet kecil, Su Ming diambil oleh cahaya. Adegan ini membuatnya melebarkan matanya dan memekik tajam. Itu bergegas menuju tempat Su Ming menghilang dan mulai mencari dengan kegilaan, tetapi tidak menemukan apapun. Itu berdiri di sana, tidak bergerak dan tertegun. Su Ming tidak tahu di mana dia berada. Dia saat ini melihat sekelilingnya dengan kebingungan. Tempat itu diselimuti kabut putih. Dia bisa melihat terlalu jauh ke kejauhan, tetapi dia bisa melihat garis samar-samar puncak gunung di depannya. Dia baru saja bangun, tetapi dia ingat dia berada di Dark Mountain. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia sampai di sana. Pandangannya perlahan berubah waspada. Dia pertama-tama menurunkan pandangannya dan menatap dadanya, lalu merasakan jantungnya berdetak kencang. Potongan puing hitam yang aneh hilang dari dadanya. Sudah pergi. Su Ming terkejut. Dia melihat sekelilingnya, lalu berdiri perlahan. Pandangannya gelap dan waspada saat ia mulai berjalan menuju puncak gunung yang tertutup kabut. Gunung itu tidak jauh. Dalam waktu singkat, Su Ming berdiri di kaki gunung. Saat dia mengangkat kepalanya, dia menarik napas tajam. Itu adalah puncak gunung pasti, tetapi tidak ada tanaman di atasnya. Sebaliknya itu adalah tanah tandus, seolah-olah telah dipoles dengan lancar. Ada banyak gambar yang diukir di atasnya, gunung, sungai, binatang buas, langit, dan bahkan kata-kata yang belum pernah dilihat Su Ming sebelumnya. Tempat itu memberikan perasaan seolah-olah itu dari zaman kuno, seolah-olah datang langsung dari cerita tentang usia orang-orang Savage. Pada saat Su Ming memandangi ukiran di puncak gunung, suara gemuruh bergema di udara. Sebuah retakan muncul tepat di tengah gunung, seolah-olah itu terpotong oleh kekuatan yang tak terlihat. Retakan itu sempit, dan dia bisa melihat seberapa jauh ia turun. Itu berhenti di bawah kaki Su Ming. Su Ming sebentar ragu kemudian mengertakkan giginya. Dia sudah ada di sini, dan dia tidak tahu bagaimana keluar dari tempat itu. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Sekarang ada jalan di depannya, dia harus berjalan maju. Di suatu tempat dalam benaknya dia merasa bahwa ini ada kaitannya dengan sepotong puing hitam, karena dia ingat dengan jelas panas yang dipancarkan oleh puing-puing itu. Su Ming merasa seolah-olah dia berjalan untuk waktu yang lama ketika dia pergi ke gunung mengikuti celah sempit. Jalan di depannya perlahan-lahan tumbuh lebih lebar. Ada juga banyak ukiran aneh di dinding di sekelilingnya. Su Ming tidak bisa memahaminya, tetapi ada berbagai tanaman dan tumbuhan di ngidam. Ada juga beberapa orang telanjang dengan rambut acak-acakan di sekitar pot besar aneh yang mengutak-atik herbal. Dia terus mengamati ukiran sampai dia melihat sekilas ujung dari sudut matanya. Ada sebuah pintu di ujung, dan Su Ming berhenti di langkahnya saat dia berdiri di pintu. Ukiran yang sama ada di pintu. Ada yang memberikan bumbu berbeda yang diukir dalam gambar. Senar tidak rata memancarkan cahaya dingin. Su Ming sudah terbiasa dengan mengelilingi gambar 5 herbal dan membentuk lingkaran, benar-benar menutupi pintu. Tepat di tengah pintu ada 15 lubang kecil.
Mereka tampak seolah-olah sesuatu dapat ditempatkan di dalam. Lubang-lubang itu membentuk lingkaran. Su Ming mengerutkan kening kemudian mengamati pintu. Dia melihat sekelilingnya lagi, lalu mengarahkan pandangannya pada 5 ramuan di pintu. Ini, bunga inti besi. Benar, itu bunga inti besi. Ini, sepertinya Joy Leaf, tapi juga sepertinya Ice Catal Paplan. Ini adalah Night Glitter Brand. Aku sering mengumpulkan ini. Apa ini? Kelihatannya sangat familiar. Aku belum pernah melihat yang terakhir. Setelah melihatnya sebentar, Su Ming ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus mencoba dan mendorong pintu terbuka. Saat dia ragu-ragu, dia melihat senar di sekitar 5 herbal bergerak dan bersinar sangat terang sehingga bisa membutakan mata. Saat Su Ming tertegun saat itu, cahaya melayang dari pintu dan melaju ke arah Su Ming. Cahaya itu terlalu cepat, dan Su Ming tidak punya waktu untuk menghindar. Hanya sesaat, dia diselimuti oleh cahaya. Pada saat yang sama, banyak kenangan yang bukan milik Su Ming membanjiri benaknya. Kenangan-kenangan ini tampaknya telah dibawa bersama dengan cahaya dan memaksa masuk ke kepalanya. Itu membuat Su Ming tidak nyaman. Dia melihat sosok seseorang. Dia sama seperti orang lain di gambar lain, melemparkan ramuan ke dalam panci besar. Tindakan orang itu sangat lancar. Setiap kali dia melemparkan bumbu, dia akan menghirup bumbu, lalu tatapannya menjadi serius. Dia melambai di udara dengan tangan kanannya dan gelombang api muncul di udara mengelilingi pot besar. Prosesnya sangat rumit, bahkan ukuran api harus dikontrol. Su Ming belum pernah melihat ini sebelumnya. Suku itu juga tidak serumit itu. Mereka biasanya hanya memakan ramuan herbal atau paling banyak mengubahnya menjadi ramuan untuk meningkatkan efek. Su Ming menjadi asyik dengan kenangan di kepalanya. Lama sekali berlalu sebelum orang itu membantingkan tangan kanannya ke pot. Segera, api di sekitar panci menghilang. Orang itu membuka tutup panci aneh, dan Su Ming segera melihat 3 objek bola hijau seukuran paku di dalam panci besar. Bahkan jika itu hanya kenangan di kepalanya, Su Ming masih bisa mencium aroma ramuan obat di udara. Ketika dia melihat 3 objek berbentuk bola, dia menjadi benar-benar terpana, seolah-olah dia terkena petir. Dia sudah membuat obat sejak masih muda. Hanya dengan pandangan sekilas, ia bisa mengetahui kualitas berbagai obat-obatan. Seperti dia sekarang, dia bahkan tidak bisa mulai membayangkan efek dari objek bola ini. Cahaya di sekitar tubuhnya menghilang dan kembali ke pintu, menyebabkan banyak tali yang membentuk lingkaran di pintu juga bergerak. Saat cahaya memudar, pandangan Su Ming menjadi mendung. Dia bergerak seolah-olah dia didorong oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika pandangannya jelas, sebuah blur merah datang melengking ke arahnya dengan gembira. Kabur merah itu, tentu saja, Xiao Hong. Itu memanjat Su Ming dan melompat dengan gembira di tubuhnya. Ketika Su Ming menghilang, itu sangat menakutkan. Sekarang melihat Su Ming kembali, itu bahagia. Su Ming tertegun. Dia segera melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa dia telah kembali ke batu besar di Gunung Naga Gelap. Dia menunduk dan melihat potongan puing yang menghilang masih tergantung di dadanya. Semua ini harus terhubung dengan hal ini. Mungkin ketika saya tiba di tingkat pertama di bidang pembekuan darah, saya mengaktifkannya, dan semua itu terjadi. Melihat reaksi Xiao Hong, saya pasti tidak bermimpi, tetapi pergi secara fisik ke tempat itu. Hanya apa ini? Mengapa ada di sini? Su Ming bergumam pelan saat dia mengingat kembali ingatan di kepalanya. Memadamkan, pil obat. Setelah beberapa lama, Su Ming menggumamkan nama proses pemurnian yang dilihatnya di kepalanya. Hamburan debu. Ini adalah nama pil obat, dan itu juga salah satu dari banyak kenangan yang muncul di kepalanya. Su Ming berbicara dengan nada rendah. Dalam benaknya dia melihat ukiran di pintu. Matanya bersinar secara bertahap. Dia mungkin tidak tahu di mana tempat itu, tetapi jelas bahwa pendinginan yang dia lihat telah menarik minatnya. Dalam pandangannya, pelatihan untuk menjadi berserker terkait dengan herbal yang meningkatkan tingkat darah dalam tubuh. Mereka perlu mengkonsumsi banyak untuk membuat tubuh mereka lebih kuat. Proses pendinginan yang dilihatnya di kepalanya mungkin bisa sangat membantu dalam pelatihannya. Aku belum pernah melihat pil obat bundar seperti ini di suku, bahkan tidak yang lebih tua pernah melihat pil sebelumnya, atau kalau tidak aku pasti akan melihatnya. Tapi pil obat bulat itu tampaknya bekerja dengan cukup baik. Efek dari herbal akan begitu saya selesai memurnikannya.
Petik 2 titik titik. Maka langkahku selanjutnya adalah mencari 5 ramuan itu. Xiao Hong, pernahkah kamu melihat 2 jenis ramuan ini? Begitu Su Ming membuat keputusan, dia memanggil Xiao Hong dan mengambil sebuah batu. Lalu menggambar 2 ramuan yang tidak dapat diidentifikasi di tanah sebelum dia memandang Xiao Hong dengan penuh harap. Xiao Hong menatap mereka dengan gigi terbuka, lalu mengangguk. Su Ming merasakan semangatnya terangkat. Dia berjalan di sekitar batu besar beberapa kali ketika pikirannya dengan cepat memproses pikirannya. Aku bisa menemukan jamu, tetapi membuat pil obat semacam itu akan rumit. Bahkan ada api yang terlibat, ini akan seperti memasak nasi. Menarik, begitu Su Ming memiliki pikirannya beres, dia mengerutkan kening. Dia ingat pot itu sendiri juga aneh. Itu berbeda dari pot yang digunakan untuk memasak nasi di suku. Ketika dia mencari-cari di dalam ingatannya, dia mengetahui bahwa panci yang digunakan untuk proses pendinginan memiliki nama aneh, Cauldron Baren. Panci yang digunakan dalam suku itu seharusnya tidak berguna. Aku juga perlu api. Su Ming mengangkat kepalanya tiba-tiba saat dia bergumam. Matanya cerah saat dia melihat salah satu gunung yang terletak lebih jauh di antara 5 gunung di Gunung Naga Gelap. Gunung itu benar-benar berwarna coklat, dan saat ini, ada asap yang keluar dari puncak gunung. Bab 9, Lumpur Merah. Masing-masing dari 5 gunung di Dark Dragon Mountain berbeda. Gunung yang menghasilkan selaiva naga hitam adalah yang paling dekat dengan suku Gunung Gelap. Jika dia melangkah lebih jauh, dia mungkin secara tidak sengaja bertemu dengan orang lain dari suku lain. Itu sebabnya Su Ming menghabiskan sebagian besar waktunya di sini. Dia hanya akan menjelajah ke gunung-gunung lain untuk mengumpulkan beberapa tumbuhan langka, dan dia melakukannya dengan hati-hati. Sekarang, dalam pemandangan Su Ming, adalah gunung yang asapnya turun dari puncaknya, Gunung Api Hitam. Dikatakan bahwa ada sejumlah besar api tanah satu di gunung ini. Dahulu kala, tempat ini adalah pusat dari tanah api suku Berserker. Berabad-abad mungkin telah berlalu sejak itu, tetapi jika ada yang mendekati tempat ini, mereka masih bisa merasakan gelombang panas bergulir dari tanah. Su Ming tidak asing dengan Black Flame Mountain. Dia telah menginjakkan kaki di tempat ini beberapa kali. Dia bahkan telah bertemu orang-orang dari suku Black Mountain sebelumnya. Jika bukan karena kecepatannya membantu pelariannya, dia akan mati jauh lebih awal. Tempat itu sangat dekat dengan suku Black Mountain. Black Mountain Tribe telah menyimpan dendam terhadap Dark Mountain Tribe selama beberapa generasi. Ukuran kedua suku itu hampir sama. Mungkin tidak ada pertempuran di antara mereka, tetapi ada pertikaian di antara tim berburu mereka, dan pertikaian ini cenderung berdarah dan kejam. Ada saat ragu-ragu, tetapi segera mata Su Ming berbinar ketika dia punya rencana. Dia mengalihkan pandangannya dari Black Flame Mountain setelah beberapa saat, kemudian dengan cepat berjalan menuju bagian yang lebih dalam dari batu datar itu. Ada beberapa batu besar di bagian batu yang berlubang itu. Ketika Su Ming membawa mereka pergi, dia melihat sebuah benda yang tersembunyi di bawah batu. Itu adalah busur yang dibuat dengan kasar. Ini mungkin kasar, tetapi tali busur, yang seukuran jari, direntangkan dengan kencang di busur. Kekuatannya bisa dirasakan hanya dengan melihatnya. Hanya pemburu yang diizinkan memiliki busur di dalam suku Dark Mountain. Sulit bagi anggota suku lain untuk mendapatkannya. Su Ming membuat busur sendiri setelah dia bertukar beberapa bahan dengan ramuan yang dia kumpulkan. Dia tidak membawanya kembali ke suku tetapi menyimpannya di sini. Ini adalah rahasia yang hanya Lei Chen yang tahu. Saat dia memegang busur, Su Ming menyala dengan cerah. Dia mengambil 5 anak panah lagi dari bawah batu-batu besar. Panah dibuat dari batu, dan Su Ming biasanya akan memoles panah sehingga mereka akan tetap tajam. Dia menempatkan 5 anak panah di keranjang di punggungnya. Su Ming memegang busur di tangannya dan bersiul pada monyet kecil sebelum menunjuk ke ramuan yang dia gambar di tanah. Monyet kecil itu memahaminya, dan nyengir padanya menunjukkan semua giginya sebelum bergegas maju dalam kabur merah. Su Ming mengikuti dari belakang dengan cermat. Dengan hanya beberapa lompatan, pria dan monyet itu menghilang dari tempat mereka berdiri. Jika mereka membandingkan tingkat keakraban mereka dengan Gunung Naga Gelap, maka Su Ming tidak akan pernah bisa membandingkan dengan Xiao Hong. Di bawah bimbingan Xiao Hong, saat matahari menjadi merah cerah dan mulai terbenam, keranjang Su Ming dipenuhi dengan berbagai ramuan obat. Ada sekitar 7 atau 8 jenis herbal dalam keranjang, dan ada banyak jenis untuk masing-masing.
Ini semua adalah bumbu yang dilihat Su Ming dari gambar, dan bahkan bumbu yang mirip dengan gambar. Dia tidak dapat mengidentifikasi mereka sepenuhnya, itu sebabnya dia memutuskan untuk mengambil herbal yang memiliki kesamaan dengan gambar juga. Maksudmu ada ramuan lain yang mirip di sini? Saat itu hampir senja. Su Ming dan Xiao Hong berdiri di hutan dekat Black Flame Mountain. Dia menunjuk ke sebidang lumpur hitam di tanah di depan mereka, menatap Xiao Hong. Xiao Hong menundukkan kepalanya ke atas dan ke bawah, lalu memberi isyarat pada Su Ming dengan liar sebelum menunjuk matahari yang terbenam di langit. Mata Su Ming bersinar dalam pengertian. Dia berjongkok dan mengarahkan pandangannya ke rawa, menunggu matahari terbenam. Detik berlalu dengan lambat, dan setelah setengah jam, cahaya di hutan menjadi redup. Hampir seolah-olah segala sesuatu di luar radius 100 kaki di dalam hutan telah dikonsumsi oleh kegelapan. Begitu malam tiba di tanah, gelembung tiba-tiba muncul dari lumpur. Ada juga bentuk samar tanaman merah. Itu naik begitu cepat seolah-olah berenang maju. Pemandangan aneh itu membuat rambut Su Ming naik, tetapi dia tidak bergerak. Dia menyaksikan tanaman merah terus berenang di lumpur, lalu perlahan bangkit darinya. Itu kuncup bunga merah. Akar masih tersembunyi di lumpur. Jelas sekarang bahwa bunga telah bergerak di lumpur tadi karena pergerakan akarnya. Saat dia menyaksikan kuncup-kuncup bunga muncul dari lumpur, mereka mekar di depan mata Su Ming dan mengeluarkan aroma yang harum. Su Ming hanya menghirup dan segera, dia merasa seolah-olah darahnya mendidih. Seolah-olah seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api dan kulitnya terbakar oleh panas. Pada saat itu, Xiao Hong memekik gugup. Su Ming tidak ragu-ragu dan bergegas maju, meraih bunga merah yang paling dekat dengannya. Ada spatula tajam yang terbuat dari batu di tangannya, dan dengan gerakan yang dipraktikkannya ia memotong bagian bunga dari akarnya, lalu melemparkannya ke keranjang di atas punggungnya. Begitu dia selesai, Su Ming tidak berlama-lama dan pergi dengan cepat bersama Xiao Hong. Begitu Su Ming pergi, ada suara raungan dari binatang buas dari dalam lumpur, dan semua bunga merah segera menutup kelopak mereka sebelum tenggelam ke dalam lumpur sekali lagi. Segera, darah segar muncul dari lumpur dan bau darah memenuhi udara. Su Ming dan Xiao Hong pergi dengan tergesa-gesa. Ketika langit mereka benar-benar gelap, mereka duduk di pohon dan melihat-lihat hasil tangkapan mereka menggunakan cahaya bulan. Ada banyak jenis herbal di keranjang, pemandangan yang membuat Su Ming bersemangat. Dia melihat adegan pendinginan di benaknya sekali lagi, dan dia menjadi lebih bersemangat untuk melakukannya. Sayang sekali aku tidak tahu efek dari scattering dust, tapi tetap saja itu benar-benar bagus. Su Ming menjilat bibirnya, mengarahkan pandangannya ke arah dua herbal di keranjang. Kedua ramuan ini memiliki warna yang sama, dan jika dia tidak memperhatikan mereka, mereka akan terlihat sama persis. Keduanya berwarna merah, dan satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah bahwa salah satu dari mereka memiliki 6 kelopak, dan 5 kelopak lainnya. Su Ming tidak terbiasa dengan dua ramuan itu. Hanya itu satu-satunya yang belum pernah dilihatnya dalam pembuatan debu hamburan. Beruntung Xiao Hong telah melihat mereka sebelumnya dan dapat membawa Su Ming kepada mereka. Hanya yang mana dari mereka yang perlu membuat obat? Su Ming mengerutkan kening, dia menyapu pandangannya di sepanjang dua herbal. Dia telah memperoleh 6 kelopak bunga dari lumpur. Saat dia mengingat pemandangan aneh yang terjadi ketika mekar, Su Ming merasa bahwa jika dia makan makanan mentah ini, tubuhnya akan meledak. Dia menempatkan ramuan sekali lagi di keranjang dan berbaring di dahan, lalu menggigit sepotong buah. Dia menyaksikan bintang-bintang di langit dan menghirup udara di hutan. Dia bisa mendengar suara-suara binatang buas dan burung-burung di sekitarnya. Seolah-olah dia telah menjadi satu dengan hutan, dan itu adalah perasaan yang nyaman. Xiao Hong merapikan dirinya di samping, matanya waspada mengamati sekeliling mereka. Laki-laki dan monyet menghabiskan malam di pohon begitu saja. Ketika matahari terbit keesokan paginya, Su Ming dan Xiao Hong meninggalkan pohon dan bergegas menuju Black Flame Mountain ketika hutan ditutupi oleh kegelapan dan dikelilingi oleh selubung kabut tipis. Su Ming tetap waspada saat dia memegang busur di tangannya. Xiao Hong juga terpengaruh oleh ini dan juga waspada terhadap sekitarnya. Ketika matahari terbit ke langit, kabut seperti salju menghilang dari hutan. Ada gunung raksasa di depan Matani. Gunung itu berwarna coklat, dan dia bisa merasakan gelombang panas bergulir dari tanah ke wajahnya. Dia bahkan bisa melihat kepulan asap hitam naik ke udara di bagian paling atas gunung.
Itu adalah pemandangan yang harus dilihat dari jauh. Black Flame Mountain. Suming bergumam pelan, lalu melirik ke sekelilingnya sebelum bergegas mendaki gunung tanpa ragu-ragu. Dia sudah siap sebelum dia datang. Ada banyak ramuan penolak panas di bawah kakinya, dan dengan kehadiran mereka, Suming bisa memanjat ke puncak gunung tanpa henti. Dia mungkin mendaki dengan sangat cepat, tetapi dia tetap waspada, dan kewaspadaannya hanya meningkat ketika dia naik lebih jauh. Dia tidak membutuhkan waktu berapa lama, tetapi ketika dia setengah jalan ke atas gunung, Xiao Hong memekik ketika dia akan melanjutkan ke atas. Suming segera menyembunyikan tubuhnya di salah satu celah di sisi gunung tanpa ragu-ragu begitu dia mendengar pekikan. Dia menanamkan kakinya dengan kuat di tanah dan mengangkat busur di tangan kanannya saat dia dengan cepat mengeluarkan panah. Itu semua dilakukan dalam rentang napas. Xiao Hong tiba sebelum Suming, dan sekarang ditekan erat padanya. Suming bernapas perlahan, matanya dingin. Dari tempat dia berdiri, jika ada anggota Black Mountain Tribe memperhatikannya, maka mereka harus bertarung sampai mati. Segera, suara-suara lembut pergi ke tempat dia berdiri, dan bahkan ada suara batu yang jatuh ketika mereka berbicara. Kenapa mereka meminta kita untuk menambang batu sepagi ini? Lagi pula untuk apa ini? Berhenti mengeluh. Ini adalah permintaan dari pemimpin suku, kita hanya perlu melakukannya. Ngomong-ngomong, apakah kamu mendengar? Penatua akan mencapai tingkat berikutnya. Aku juga mendengar tentang itu dari anggota suku lain bahwa penatua itu berbeda dari biasanya. Dia agak menakutkan sekarang. Mungkinkah pemimpin suku meminta kita untuk menambang batu-batu ini untuk penatua? Suara-suara menjadi lebih jelas dan kemudian secara bertahap memudar, Suming tetap diam saat dia berdiri menekan celah. Baru setelah kedua orang itu pergi lebih jauh dia menghela nafas lega. Penatua Black Mountain Tribe akan mencapai tingkat berikutnya. Saya ingat Penatua pernah mengatakan bahwa Penatua di Black Mountain Tribe berada di tingkat ke-8 dari alam pembekuan darah. Tetapi dia telah menguasai seni jahat hanya agar dia bisa pergi melawan yang lebih tua. Suming menyipitkan matanya. Dia harus kembali nanti untuk memberitahu sesepuh tentang hal ini. Dia menunggu sedikit lebih lama untuk memastikan keduanya pergi jauh, lalu Suming terus mendaki gunung. Tetapi pada saat itu, monyet kecil di sampingnya meraih bajunya. Suming segera memalingkan kepalanya dengan khawatir, tetapi dia hanya melihat wajah monyet cerah karena kegembiraan, menunjuk ke celah yang telah mereka tinggali. Ada lubang kecil yang terbentuk secara alami di sana, dan uap keluar dari sana. Suming segera menyerah mendaki gunung lebih jauh dan memutuskan untuk mendekati lubang kecil. Setelah dicermati dengan hati-hati, ia mengambil keranjang di punggungnya dan membawanya ke dalam lubang ketika ia merangkak ke dalamnya, dengan Xiao Hong tetap dekat dengan langkah kakinya. Lubangnya tidak besar, dan Suming hanya berhasil masuk karena ia berada di sisi yang lebih kecil. Jika itu adalah salah satu anggota lain dari suku Berserker, mereka tidak akan bisa masuk. Bab 10, Kuencing. Lubang itu aneh. Itu benar-benar bahkan dalam ukuran. Ketika Suming melihat ujung lubang sekitar 100 kaki kemudian, dia mulai melambat. Dia mendekati pintu keluar dengan hati-hati. Ketika dia melihat keluar, dia tertegun sejenak, lalu dia mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah gua api. Ada banyak sekali stalaktit yang tergantung di langit-langit. Permukaan batu-batu ini kering dan pecah-pecah, seolah-olah akan hancur berkeping-keping setiap saat. Tanahnya hitam, tetapi ada garis demi garis batu merah yang mengalir ke bawah, mengubah tempat itu menjadi coklat. Panasnya bahkan lebih kuat di sini dibandingkan ketika mereka berada di luar. Ada kerangka hitam yang tergantung di dekatnya. Kerangka itu panjangnya sekitar 80 hingga 90 kaki, dan Suming bisa tahu hanya dengan satu pandangan bahwa itu adalah kerangka seekor ular sanca. Di kepala ular sanca itu ada tanduk seukuran lengan. Warnanya hitam. Suming belum pernah melihat ular piton yang begitu panjang sebelumnya, tetapi dia ingat pernah mendengar dari tetua bahwa pernah ada spesies ular sanca di Gunung Naga Gelap. Mereka adalah makhluk ganas, dan ular-ular ini semuanya memiliki tanduk di kepala mereka. Mereka dikenal sebagai piton bertanduk, dan ketajaman tanduk dapat diberikan kepada suku sebagai upeti. Ada satu tanduk di suku Gunung Gelap, dan itu dianggap sebagai simbol pemimpin suku di suku itu. Mungkinkah ini piton bertanduk? Dia melihat kerangka hornet piton, lalu ke gua tempat dia berada, dan sebuah jawaban terbentuk di kepalanya. Dalam kesunyiannya Suming mengeluarkan salah satu ramuan dari keranjang dan melemparkannya ke bawah.
Saat ramuan melayang ke bawah dan hampir menyentuh lantai, mengeluarkan suara mendesis. Sekitar 15 menit kemudian, layu. Dia mencoba beberapa kali lagi untuk menguji panas di tanah, dan memutuskan bahwa sementara panasnya kuat, dia bisa menahannya selama beberapa waktu, selama dia tidak menyentuh batu merah. Xiao Hong sudah mulai tidak sabar. Jika tidak tahu bahaya dari tempat ini, itu akan melompat jauh lebih awal. Su Ming memanjat keluar dari lubang dengan hati-hati, lalu melompat ke bawah dan mendarat di lantai. Segera, ada suara mendesis datang dari bawah kakinya. Gelombang panas merembes ke tubuhnya dari kakinya, tetapi itu tidak akan cukup kuat untuk membakar kakinya untuk saat ini. Ketika Xiao Hong memasuki gua api, keringat membasahi tubuhnya seperti sungai. Ia merenung sejenak sebelum kembali sekali lagi ke lubang kecil, menolak untuk kembali ke gua api. Sebaliknya, ia memilih untuk pergi ke tempat lain untuk bermain. Su Ming tidak terus berusaha membujuknya, tetapi memilih untuk membawa keranjang di punggungnya dan bergegas maju. Dia bisa tahu bahwa ini terhubung ke bagian dalam Black Flame Mountain, dan mungkin ada tempat yang cocok untuk pendinginan herbal nanti. Tidak jauh di jalan itu ada ruang kosong. Su Ming tidak tahu di mana itu terhubung. Ada beberapa lubang di tanah, dan panasnya bahkan lebih kuat di sana. Su Ming bahkan bisa merasakan panas yang menyengat di bawah kakinya. Dia baru saja akan menginjak ruang kosong setelah sesaat ragu-ragu ketika dia merasakan gelombang panas yang kuat meledak. Su Ming menjerit dan segera mundur, pupil matanya melebar ketakutan. Dia melihat semburan api seukuran lengan yang keluar dari salah satu lubang, menerangi gua secara instan. Su Ming menarik napas dalam-dalam dan mundur sekali lagi sampai ia mencapai mulut gua. Lalu dia mengarahkan pandangannya ke depan. Sekitar setengah jam berlalu sebelum api secara bertahap menghilang. Tapi tidak lama setelah itu, ledakan api lain muncul dari lubang lain. Begitu menghilang, ledakan api lain keluar sekali lagi. Itu adalah siklus tanpa akhir. Api, Su Ming menatap lubang, kemudian matanya berangsur-angsur menyala dalam kegembiraan. Ada api di sini, tapi mereka hanya akan muncul sesekali, dan itu juga bukan sumber api yang stabil. Begitu kegembiraan memudar, Su Ming mengambil waktu sejenak untuk berkumpul untuk mengumpulkan pikirannya. Merasa sedikit kecewa, tidak masalah. Aku mungkin bisa mencapai bagian terdalam dari gunung melalui puncak gunung, dan aku bahkan mungkin menemukan tempat yang lebih baik yang mungkin disembunyikan di sini. Jika ada bahaya, aku bisa pergi dengan cepat juga. Baiklah, ini akan menjadi tempat pertamaku untuk melakukan quenching. Mata Su Ming cerah karena kegembiraan saat dia melihat sekeliling. Aku punya api sekarang, jadi satu-satunya hal yang aku lewatkan sekarang adalah Baren Cauldron. Aku akan membuatnya sendiri. Su Ming lalu mengalihkan pandangannya ke bebatuan yang tersebar di tanah. Batu-batu ini telah ada di sini selama bertahun-tahun, tetapi belum berubah menjadi abu. Mereka harus mampu menahan panas yang sangat banyak. Sehingga mereka harus dapat digunakan untuk pendinginan. Su Ming menggaruk kepalanya kemudian mengganti bumbu di bawah kakinya sebelum melompat turun sekali lagi. Dia memilih sepotong yang tampak lebih cocok dari batu, kemudian menyentuh permukaan setelah beberapa saat ragu-ragu. Itu tidak terlalu panas, hanya sedikit hangat. Begitu dia yakin menggunakan batu besar sebagai bahan, Su Ming mengeluarkan spatula sendiri. Spatula itu sangat tajam dan terus-menerus dipoles oleh Su Ming sendiri. Ketika dia mengambil spatula, dia menggunakan setiap ons kekuatannya dan mulai memotong batu itu. Itu adalah proses yang sangat membosankan, tetapi Su Ming sudah terbiasa. Tidak ada keraguan dalam gerakannya, tetapi ketika dia memotong batu, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia melihat tengkorak ular piton, dan terutama pada tanduk di tengkoraknya. Su Ming pergi dengan cepat dan menatap tengkorak sejenak. Dia mengetuk tengkorak, dan ketika dia melakukannya, ada suara retak, dan seluruh kerangka segera berubah menjadi abu. Hanya tanduk hitam yang tetap tanpa cedera. Aku tahu itu. Klakson ini luar biasa. Aku hanya ingin tahu bagaimana ular piton datang ke tempat ini. Su Ming mengambil klakson dan mengirisnya di dinding ke sisinya. Ada celah mengikuti gerakannya, tapi adegan itu tidak mengejutkan Su Ming. Tapi mengapa piton hornet naik ke tempat ini? Su Ming tidak mengerti, tetapi dia masih mengambil tanduk dan pergi ke batu dan mulai memotongnya. Dengan bantuan klakson, setelah beberapa jam, sebuah tungku batu yang hampir mirip dengan Baren Cauldron dalam ingatan Su Ming lahir. Su Ming bahkan membuat penutup untuk menjaga agar panasnya tidak keluar dari dalam kaldron. Ayo kita coba dulu.
Su Ming sangat senang. Dia mendorong kaldron baren ke lubang dan memaksa dirinya untuk tenang saat dia menunggu. Setelah beberapa jam, setelah banyak ledakan api, akhirnya api muncul dari lubang di dekat Su Ming. Begitu api meletus, Su Ming mendorong tungku batu tepat di atas lubang yang meletus. Su Ming gugup. Itu semua tergantung pada apakah kaldron yang dia buat bisa tahan terhadap panas sekarang. Segera, kaldron menjadi merah dan panas berguling dari permukaannya. Bahkan ada suara mendesis, dan Su Ming melihat permukaan kaldron retak beberapa kali. Su Ming merasakan jantungnya diam, tetapi ketika tidak ada tanda-tanda batu itu runtuh, dia perlahan-lahan mulai santai. 2 jam. Hanya ada 2 jam setiap kali. Kurasa tidak cukup. Su Ming tenggelam dalam pikirannya sendiri. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia benar-benar menghabiskan semua upayanya untuk memastikan proses pendinginan ini bekerja. Lalu bagaimana dengan ini? Su Ming mundur beberapa langkah. Dia mungkin punya rencana di kepalanya, tetapi dia tidak berani bertindak sembarangan. Sebagai gantinya, dia berdiri di tempat yang tidak terlalu panas dan fokus pada lubang-lubang itu. Sehari berlalu ketika dia melakukan itu. Selama periode waktu itu, monyet kecil mampir dan meninggalkan beberapa buah di tempat yang tidak terlalu panas sebelum pergi sekali lagi untuk bermain. Adapun kaldron batu, itu bertahan dalam ujian api dan tidak hancur tidak peduli berapa kali itu dibakar. Sepertinya ada semacam aturan untuk letusan, tapi sepertinya tidak ada aturan juga. Setelah sehari, Su Ming mengambil klakson dan pergi ke lubang, memotong jurang di tanah. Menghubungkan salah satu lubang di bawah kaldron. Dia tidak berhenti di situ, tetapi malah membuat 6 jurang sebelum mundur. Segera, salah satu lubang meletus sekali lagi, dan sebagian besar api mengalir ke jurang dan pergi di bawah kaldron. Saya berhasil. Su Ming hanya menatapnya sejenak sebelum pergi untuk membuat 5 jurang lagi, lalu ia mundur untuk mengamati 1 hari lagi. Karena dia yakin metodenya berhasil memperpanjang periode waktu untuk api di bawah kaldronnya, dia menjadi santai. Sejujurnya, dia khawatir tentang hal itu. Garis-garis jurang tidak ditarik pada kemauan. Dia harus memastikan bahwa nyala api di bawah kaldron tidak terlalu kuat atau terlalu lemah, atau pil-pil itu akan keluar dengan cacat. Bagaimanapun, ada saat-saat ketika beberapa lubang meledak sekaligus. Jika ini terjadi beberapa kali, maka itu mungkin berbahaya. Begitu ia memecahkan 2 masalah yang paling mendasar, Su Ming menjadi tenang dan memulai proses pendinginan pertamanya sesuai dengan ingatan di kepalanya. Dia menyuruh monyet kecil menyiapkan makanan untuknya, dan ada kalanya Su Ming pergi untuk berburu mangsa yang lebih kecil sebelum membawanya ke gua untuk memanggangnya. Su Ming juga menggunakan kesempatan itu untuk memberitahu tim berburu dari sukunya sendiri tentang sesepuh di suku Black Mountain saat dia bertemu mereka secara kebetulan ketika dia pergi berburu. Waktu berlalu, dan suara frustrasi bisa terdengar dari tempat ini yang dia klaim sebagai miliknya untuk keperluan pendinginan. Setengah bulan telah berlalu, mata Su Ming telah memerah pada saat ini. Untuk keseluruhan setengah bulan yang dia habiskan, untuk semua berkali-kali dia mencoba memperbaiki ramuan yang dimilikinya, tidak pernah ada satu kali pun dia berhasil. Dia sekarang berada di tingkat pertama di bidang pembekuan darah, dan dia bahkan memanifestasikan 4 pembuluh darah. Kalau saja dia bisa mewujudkan 2 lagi, maka dia akan mencapai tingkat kedua di bidang pembekuan darah. Begitu dia mencapai tingkat kedua, maka Su Ming akan dapat menggunakan seni berserker pertama yang dia warisi dari patung Dewa Berserkers. Ini adalah mimpi bagi Su Ming, dan juga alasan mengapa dia tidak menyerah untuk mencoba membuat pil obat. Tetapi setelah kegagalan selama 1 bulan, Su Ming hampir menyerah. Namun kegigihannya tidak memungkinkannya untuk menyerah begitu saja. Aku tidak akan percaya. Xiao Hong, kumpulkan ramuan untukku lagi. Su Ming melempar keranjang itu ke arah monyet kecil itu sambil menggigit giginya di mulut gua, lalu terus mencoba membuat pil. Monyet kecil itu menangkap keranjang dan tersenyum sebelum kehabisan. Hari-hari berlalu. Kegagalan atas kegagalan. Setengah bulan lagi berlalu. Pada hari ini, ketika Su Ming berdiri di depan kaldron dengan rambutnya berantakan, dia memegang 2 ramuan di tangannya. Keduanya berwarna merah. Salah satunya memiliki 6 kelopak, dan 5 kelopak lainnya. Yang mana yang harus saya gunakan? Su Ming tahu dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir, jadi dia menggertakkan giginya dan membuat keputusan.